Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menginstal Python di komputer kita. Sebenarnya ada banyak cara menggunakan Python. Banyak website atau platform yang menyediakan environment Python yang sebenarnya kita bisa langsung gunakan. Misalnya yang umum orang pakai salah satunya misal Google Colab ya, sebuah environment Python yang mana kita bisa melakukan coding secara interaktif di sana. Jadi kita cukup eh, membuat apa namanya eh, membuka gitu ya alamat di Google Colab atau kita bisa tulis collabs.google.com. Di sini kita akan diarahkan ke halaman ini, jadi kita bisa eh, buat di Google Drive kita ya. Misal di sini kita membuat notebook baru, namanya bebas ya. Itu seperti halaman yang interaktif, yang mana kita bisa melakukan coding di atasnya tanpa kita perlu men-setup Python gitu. Tapi tentu itu punya kekurangan. Uh, ada kalanya kita membutuhkan Python secara langsung di lingkungan komputer kita. Uh, di aplikasi semacam Google Colab ini, mereka hanya menyediakan environment untuk kita bisa mencoba coding gitu ya, membuat program secara interaktif. Tapi pada akhirnya memang kita harus rubah file ataupun codingan di Google Colab kita menjadi sebuah file Python yang bisa dieksekusi secara langsung. Nah, ini adalah environment Python sebenarnya kita bisa pakai. Jadi di sini ada yang kita sebut namanya Shell ya. Shell, kalau di sini sudah sekarang menyediakan generative AI, sebenarnya kita bisa tulis perintah dan dia akan membuat kode sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi kita tidak akan menggunakan itu. Kita di sini juga disediakan uh, runtime type-nya. Jadi kita ingin pakai CPU atau GPU dan sebagainya, tapi kita gunakan settingan default saja karena kita tidak menggunakan uh, tidak ingin membangun AI ya. Jadi kita hanya membuat program Python sederhana. Nah, di sini kalau kita membuat program atau kode Python, kita bisa langsung menjalankannya. Misal kita ingin mencetak suatu kalimat, ya. Untuk mencetak kita bisa gunakan perintah namanya print. Ya. Selamat uh, selamat pagi gitu ya. Kita bisa eksekusi dengan menekan tombol play di sini atau control enter ya. Nah, seperti ini kita sudah bisa membuat kode Python ya sebenarnya. Jadi memang di awal agak sedikit lama karena dia masih uh, menjalankan ininya ya, uh, program pertama kalinya ya. Jadi dia masih membutuhkan waktu. Nah, sebenarnya kita sudah membuat sebuah kode yang menampilkan kata atau kalimat gitu ya. Misal dalam hal ini adalah selamat pagi. Jadi sebenarnya di platform gitu ya yang disediakan oleh banyak perusahaan, salah satunya ini ya di Google Colab itu, ya kita dengan mudah untuk bisa uh, menjalankan kode secara langsung ya. Tapi kadang kalanya kita juga bisa atau membutuhkan gitu ya environment Python di lingkungan komputer kita. Nah, jadi kita akan skip gitu ya, akan skip untuk menggunakan Google Colab. Kita akan mencoba menginstal Python di komputer kita sendiri. Kita bisa gunakan Python, masuk di python.org gitu ya. Di sini kita bisa install atau download terlebih dahulu. Jadi kita bisa pilih OS yang kita pakai, apakah Windows, ya Linux, macOS dan sebagainya. Nah, umumnya orang menggunakan Windows ya. Nah, di sini dia menawarkan banyak versi Python. Ada versi yang terakhir ada 3.12 ya. Sebelumnya ada 3.11 dan seterusnya. Sekarang 3.13 ya, ini pre-release ya. Yang stable yang 3.12 ya. Banyak sekali versi-versi Python yang pasti eh, sebenarnya kita tidak harus pakai yang terbaru ya, karena memang biasanya tentu ada perubahan, tapi
kalau untuk yang kita butuhkan sebenarnya tidak sangat eh, paling update juga tidak masalah. Kita bisa gunakan versi yang 3.11 atau 3.10, 3.9 juga nggak ada masalah. Nah, sebenarnya ada suatu distribusi Python yang orang biasanya pakai, jadi istilahnya kayak software yang padat gitu ya, yang di dalamnya macam-macam gitu ya. Jadi bukan cuma Python, kalau yang Python ini hanya program Python-nya saja. Jadi kalau kita ingin menggunakan library atau apapun gitu ya, itu kita harus install secara manual. Biasanya banyak orang menggunakan namanya Python distribution ya. Salah satunya adalah namanya Anaconda ini. Ya. Jadi memang namanya cukup uh, cukup ya keular-ularan ya. Ya di sini uh, banyak hal yang bisa kita pakai gitu ya. Misal kalau kalau kita install Anaconda, kita juga install Python-nya, kita juga install library-library-nya, banyak banget ya di sini ya. AI, data science dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita belum belum ini ya, belum butuh gitu ya. Tapi kalaupun mau download juga boleh, silahkan. Oke, di sini ada banyak ininya ya. Ya, teman-teman bisa baca. Nah, kita akan download yang versi free ya, yang free download di sini. Ya, di sini kita akan install ya. Ya, ini banyak yang misal dia nyediain Conda gitu ya, atau environment management gitu ya. Ada library-library yang umum dipakai, misal TensorFlow, PyTorch untuk AI ya, untuk bikin model deep learning gitu ya. Ada Pandas untuk mengolah data tabular, NumPy, Scikit-learn gitu ya, dan sebagainya. Ada Jupyter yang semacam Google Colab tadi dan sebagainya, banyak ya, Matplotlib untuk visualisasi. Ya, banyak banget yang bisa kita pakai gitu ya di sini. AI, data exploration dan sebagainya ya. Tapi kita sekali lagi mungkin di awal tidak tidak butuh gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman mau download sebenarnya bisa juga dari sisi sini ya. Kita bisa download di sini. Ya, kita bisa pilih OS kita. Nah, kalau kita download ukurannya mungkin sekitar ini ya, 1 giga, 1 giga atau kurang dari itu. Ya, kalau sekitar ini 900 MB, 700 dan sebagainya ya. Jadi ukurannya memang cukup besar karena tadi dia selain install Python juga install banyak hal gitu ya. Environment management gitu ya. Kemudian ada uh, editornya, juga ada library-library-nya dan sebagainya. Nah, saat ini mungkin kita akan install ini aja dulu. Ini kecil sekali. Teman-teman kalau download, misal saya download ini ya, versi 3.11 gitu ya. Itu dia cuma ukurannya cuma sekian MB gitu ya, sekian puluh MB, kecil sekali. Nah, ini eh, misalnya kita klik aja gitu, kita klik aja, kita download misal versi ini gitu ya. Tadi saya sudah klik ya, sudah, teman-teman cukup klik aja. Nanti setelah itu akan, kalau kita buka sama seperti file installer pada umumnya ya .exe ya, kita double klik aja, akan muncul pop-up seperti ini ya, buat Windows seperti ini. Nah, teman-teman sebelum menekan tombol install no gitu ya, sebenarnya ini ada yang versi secara langsung install ini atau ada yang custom gitu. Custom kita bisa pilih apakah mau semua atau enggak ya. Pastikan eh, apa itu namanya, teman-teman paham ya, ini apa saja gitu ya. Tapi kalaupun misal kayak dokumentasi sebenarnya tidak perlu ada juga nggak ada masalah gitu ya. Dia cuma dokumentasi gitu ya. PIP ya dia harus ada gitu karena kita membutuhkan PIP ini untuk menginstal package-package di Python. Ya library-library yang tadi kita bahas. Nah, kita pakai ini install no, tapi sebelum itu pastikan kita mencetak ini ya. Jadi Python ini agar bisa ini ya, masuk di pad ininya ya, Windows kita ya. Pastikan centang, kita tekan install now. Nah, dia akan menginstal uh, Python di komputer kita. Sesederhana sekali, ini cepat sekali ya. Kalau kita pakai yang Anaconda tadi mungkin agak agak lama downloadnya, juga mungkin sekian menit tergantung koneksi internet. Kalau kita install juga
cukup lama, butuh waktu sekian menit gitu ya. Ini saya kira mungkin nggak lama, 2-3 menit saja cukup. Oke, kita tunggu mungkin ya. Oke, sudah selesai kita menginstal Python ya. Eh, Oke, kita close saja. Selanjutnya kita akan coba eh, mengecek apakah Python ini sudah bisa kita langsung pakai. Kita bisa gunakan terminal atau CMD gitu ya di Windows kita atau di Linux dan sebagainya. Karena memang kita belum menginstal EDF, IDE ya, jadi editor gitu, jadi text editor juga. Nanti kita akan coba install itu agar kita tidak menggunakan terminal atau CMD untuk membuat program kita. Tapi kita akan coba membuat kode Python seperti tadi ya. Teman-teman bisa tekan Windows R, kemudian teman-teman tulis CMD command prompt gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhasil nanti akan keluar seperti ini. Oke, di sini teman-teman akan tampil sebuah layar hitam di sini ya. Di sini kita bisa menuliskan Python dash version ya untuk mengecek apakah Python sudah terinstall di komputer kita. Oke, ya kalau keluar seperti ini maka artinya Python sudah terinstall. Kalau belum ada gitu ya, apa istilahnya ya, misal tidak dikenalin gitu ya, mungkin ada error yang katanya tidak kenal, berarti memang belum keinstall gitu. Ataupun tadi sudah keinstall tapi kita tidak centang yang kita tambahkan ke pad yang tadi itu saat instalasi awal. Nah, kemudian kita coba cek pip ya. Pip itu package manager. Jadi kalau kita mau install sesuatu, kita bisa gunakan pip ini ya, version. Oke, apakah sudah ada juga? Ya, ini sudah ada ya. Nah, kita bisa masuk di environment Python seperti ini yang menulis Python, enter ya. Jadi kita akan masuk ke environment Python di sini. Kita akan tulis print uh, sama seperti tadi ya, single quote atau double quote, misal selamat pagi, kita enter. Oke, dia berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini artinya Python sudah terinstall di komputer kita. Ya, tentu kita selanjutnya tidak akan menjalankan atau buat program di terminal seperti ini ya, tentu nggak akan bisa ya, susah sekali gitu ya. Maka kita butuh text editor. Salah satunya ada VS Code ya, Visual Studio Code, yang mana itu saat ini banyak orang pakai, tapi itu nanti di video yang lain. Ini hanya memastikan bahwa instalasi Python kita berhasil berjalan di komputer lokal kita. Nah, selanjutnya kita akan coba pip ya, pip untuk menginstal library gitu ya di Python. Nah, misal kita ingin menggunakan library yang namanya Pandas. Pandas itu adalah sebuah library yang digunakan untuk mengolah data tabular, ya, data semacam Excel, CSV, dan sebagainya. Nah, cara memanggil library-nya adalah menggunakan import ya, import Pandas. Ya, kalau kita jalankan, ya not found no module name Pandas, artinya belum ada memang
Beda kalau kita install Anaconda, dia biasanya sudah menginstal Pandas atau library-library yang umum orang pakai. Maka yang kita lakukan adalah keluar, ya. Eh, Kemudian kita gunakan perintah pip, ya. Jadi pip ini adalah package manager. Pip install Pandas. Seperti ini. Maka dia akan menginstal library Pandas di komputer kita. Kita juga bisa spesifikkan ya Pandas versi berapa gitu ya. Tapi umumnya kalau kita tidak menuliskan versinya, ya dia akan mengambil versi yang paling update gitu ya, paling terbaru. Nah, saat kita install Pandas, dia juga bisa jadi menginstal yang lain gitu ya. Ada beberapa yang lain, misal download ini, download ini itu karena memang dependensinya. Library-library yang atau package-package yang yang dibutuhkan sama si Pandas tadi. Oke, kita tunggu ya, ini juga tergantung internet ya. Kalau internetnya cepat, saya kira bisa cepat. Kebetulan memang internetnya lagi ya standar, tidak terlalu cepat. Oke ya, sudah ya. Jadi memang tergantung internet ya, bisa jadi bisa cepat sekali gitu ya, karena ukurannya sebenarnya kecil. Nah, sekarang kita masuk lagi di environment Python. Di sini kita bisa tuliskan Python lagi. Kemudian kita coba import Pandas. Ya, import Pandas seperti ini, dia tidak akan error. Kenapa tidak error? Karena library Pandas, ya, package Pandas ini sudah keinstall, sudah diinstal, dan kita bisa langsung pakai. Ya, beda sama yang di atas. Jadi, selamat, kita sudah bisa berhasil menginstal Python di lingkungan kita. Kita juga bisa menginstal package-package Python ya menggunakan pip, yang mana nanti kita akan banyak pakai karena di Python menyediakan banyak sekali library yang kita bisa gunakan gitu ya. Tadi misal untuk macam-macam ngolah data, ngolah data-data matrik, bikin visualisasi, bikin AI dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.